Baik, di bab ini kita akan belajar tentang imajinasi. Kenapa? Apa sih pentingnya kita belajar imajinasi? Karena imajinasi adalah bahan dasar penyusun memori. Apalagi itu. Nah, jika Anda sadari bahwa seluruh hidup kita itu sebenarnya rangkaian berbagai memori. Memori dari pengalaman, apa yang kita pelajari, belief kita, value kita, semua tersimpan di memori. Anda bisa melihat gambar tentang memori tersebut. Artinya adalah kualitas hidup kita ditentukan oleh memori-memori yang ada di dalam diri kita. Kalau kita hendak merubah kualitas hidup kita, otomatis kita harus bisa merubah kualitas dari memori kita. Bagaimana sih caranya mengubah memori tersebut? Untuk dapat merubah suatu memori, kita tentu harus tahu bahwa bahan dasarnya tadi saya bilang adalah imajinasi. Nah, pada saat kita memikirkan suatu memori tertentu itu sebenarnya imajinasi di dalam pikiran kita. Imajinasi itu terbentuk dari apa yang kita lihat, visual, apa yang kita rasa, feeling, kinestetik, apa yang kita baui, olfaktori, dan apa yang kita dengar, auditori. Kita mengenalnya sebagai panca indera. Jadi seluruh memori tersebut pasti ada gambarnya, ada suaranya, ada feelingnya, ada bau kadang kalau kita mengingat bau parfum pasangan kita, dan ada rasa di lidah kalau kita membayangkan makanan favorit kita. Dalam ilmu neurolinguistic programming, kelima hal tersebut yang disebut panca indera kita sebut sebagai modalitas. Kita kali ini akan belajar turunan dari modalitas, yaitu submodalitas. Yaitu apa aja sih yang membentuk dari modalitas tersebut. Di tabel di bab ini Anda telah melihat dan mungkin mempelajari bahwa submodalitas dari visual atau dari gambar adalah kecerahan gambar, warnanya, apakah dia bergerak atau tidak. Kalau untuk suara, kejernihan suara, intensitasnya, volumenya, kecepatan berbicara. Sekarang saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara menggunakan submodalitas untuk merubah suatu memori menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Mari kita bersama-sama. Jadi sesungguhnya memori itu biasanya terserak di depan kita. Ya, terdiri dari berbagai macam memori-memori. Nah, kalau kita ingin merubah suatu memori, misalnya memori yang kurang menyenangkan, ya, ada gambarnya di sini. Biasanya kalau misalnya memori yang kurang menyenangkan ini gambar bergerak, kita bisa membayangkan dia untuk diam, freeze. Kemudian, suatu memori yang mempunyai intensitas emosi yang kuat biasanya berwarna. Nah, kalau memori yang membuat Anda menjadi cemas, takut, atau marah, tadi sudah Anda freeze menjadi diam, kemudian berwarna, Anda bisa merubah menjadi hitam putih. Hitam putih. Coba Anda bandingkan sebelumnya. Antara saat memori itu masih bergerak, sampai sekarang memori sudah diam dan hitam putih. Apakah Anda mengalami penurunan intensitas emosi? Jika emosi tersebut masih besar, rasa di dalam diri Anda bisa mengecilkan gambaran memori tersebut menjadi lebih kecil. Dan jika masih terasa, masih kuat juga rasa memori tersebut, Anda bisa mendorong memori tersebut menjadi lebih jauh lagi. Inilah bagaimana caranya memanipulasi atau merubah submodalitas dari memori yang mengganggu hidup Anda. Anda juga bisa memainkan submodalitas dari suara. Misalnya, Anda berdebat dengan orang lain. Anda melihat gambar orang tersebut di sini. Selain Anda bisa merubah suara, Anda mungkin bisa memasang wajah badut
di muka orang tersebut. Sehingga wajahnya tidak terlalu menjengkelkan. Dan biarkan suaranya orang tersebut mungkin seperti suara Donald Bebek seperti ini. Dia tetap berbicara kepada Anda dengan isi kalimat yang sama, namun dengan suara seperti Donald Bebek. Gunakan imajinasi Anda untuk membayangkan dia berbicara seperti tersebut. Atau Anda bisa melambatkan bicaranya orang tersebut. Kalau tadinya orang tersebut berbicara dengan cepat seperti ini, Anda bisa membuat suara orang tersebut menjadi lebih lambat. Atau Anda bisa menurunkan tempo suaranya. Volumenya Anda kecilkan sehingga sangat lirik. Kalau Anda mempraktekkan apa yang barusan saya ajarkan, maka Anda bisa merubah memori apapun yang mengganggu hidup Anda. Selamat berlatih.